إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun iman yang wajib kita imani adalah rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kisah tentang kedatangan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang lelaki yang sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya. Malaikat Jibril alaihissalam bertanya beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan tersebut, beliau berkata, "Akhbirni anil iman." Khabarkan kepadaku tentang al-iman. Maka Nabi SAW menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Jadi engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala perkara yang merupakan pondasi agama. Dan di antara bentuk keimanan kita kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah kita beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada 3 poin pokok yang ingin kami sampaikan di kesempatan khutbah yang ringkas ini berkenaan dengan keimanan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah, "Wa mal masihu illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam, kecuali seorang rasul, dan telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul yang banyak. Dan disebutkan dalam surah Maryam bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ketika sudah lahir, ya masih bayi, itu sudah bisa berbicara. Dan ini diantara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Masyarakat ketika itu bertanya kepada Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, yang mana Maryam ini dikenal sering atau tempatnya adalah beribadah di tempat ibadah. Tidak pernah diketahui melakukan perbuatan keji. Tiba-tiba dia datang membawa seorang anak bayi. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika itu menjawab pertanyaan masyarakat ketika itu. Mengapa bisa ada anak ini? Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, sebutkan dalam surah Maryam, "Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan." Nabi Isa berkata dalam keadaan masih bayi ketika itu, kata beliau, "Inni abdullah, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku Alkitab, yaitu kitab Injil, wa ja'alani nabiyyan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku seorang nabi." Oleh karena itu, karena beliau adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, nabi atau Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau banyak mukjizat. Di antara mukjizatnya apa yang kita sudah sebutkan, bahwasanya dari lahir beliau sudah bisa berbicara, dan banyak lagi disebutkan dalam Al-Qur'an tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ini yang pertama jamaah sekalian. Jadi kita harus yakin betul bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, perkara yang wajib kita imani berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup. Dan beliau sekarang berada di atas langit. Dan nanti kelak di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi ini. Dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal la'natullah alaih. Oleh karena itu di antara 10 tanda besar hari kiamat yang menunjukkan dekatnya terjadinya hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa. Bukan bangkit, karena beliau belum mati, beliau masih hidup. Yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Adapun anggapan orang-orang Yahudi yang mengklaim, menganggap bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah bantah mereka di awal juz 6 dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa qalihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah. Dan kami hukum mereka dengan hukuman-hukuman. Di antara sebabnya adalah karena ucapan mereka bahwasanya kami telah membunuh Isa putra Maryam, yaitu utusan Allah. Ini klaimnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Bahwasanya kami sudah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di lanjutan ayat langsung Allah bantah wa ma qataluhu wa ma salabuh. Ya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak menyalib Nabi Isa alaihissalam. Loh kalau begitu siapa yang mereka bunuh? Allah jelaskan, walakin syubbiha lahum. Akan tetapi ada seorang lelaki yang dibuat mirip, sama persis dengan wajahnya, bentuknya Nabi Isa alaihissalam. Inilah yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, kemudian mereka salib. Oleh karena itu lanjutan awal ayat setelahnya Allah sebutkan barrafa'ahullahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa alaihissalam ke atas langit, di atas langit. Ya. Ini keyakinan kita bahwasanya Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Adapun yang mereka bunuh, yang mereka klaim bahwasanya itu adalah Nabi Isa adalah orang yang dibuat sama bentuknya, wajahnya diserupakan sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan ini di antara sifat jeleknya Bani Israel. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, begitu pula dalam surah Al-Imran, mereka sifatnya adalah membunuh para nabi. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa adanya alasan yang benar. Ya. Ini sifat Bani Israel. Dan di antara nabi yang mereka mau bunuh adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan alhamdulillah Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau sampai sekarang detik ini masih hidup dan akan turun nanti dari langit ke atas muka bumi ini. Ya, dan beliau akan membunuh Dajjal la'natullah alaih. Ini yang kedua yang berkenaan dengan keimanan kita tentang Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, adalah yang wajib kita yakini berkenaan Nabi Isa alaihissalam. Dan ini ada kaitannya dengan poin yang pertama, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, bukanlah Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya. Oleh karena itu kita mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari awal kita sudah sebutkan beliau hanyalah hamba Allah, Nabi dan Rasul Allah, manusia biasa. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Maidah, kana ya'kulanil ta'am. Nabi Isa alaihissalam dan ibunya itu makan makanan sama dengan manusia lainnya. Bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan hakikat ini dalam akhir surah Al-Maidah. Akhir surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya langsung kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, tapi ingin menampakkan hujjah di hadapan makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apakah engkau wahai Isa pernah berkata kepada kaummu, mendakwahkan kepada kaummu, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah bertanya ingin menampakkan kepada seluruh makhluk supaya tidak ada yang salah paham. Jadi pertanyaan ini Allah arahkan kepada Nabi Isa, apakah engkau pernah berdakwah seperti itu, mengajarkan kepada umatmu jadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan jawaban Nabi Isa di lanjutan ayat. Qala subhanak. Nabi Isa hanya menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin saya mengatakan hal tersebut. Ya. Lanjutan ayat setelahnya, di awal ayat Nabi Isa menyebutkan
Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidaklah mengatakan, menyampaikan, berdakwah kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan aku dengannya. Apa itu? An i'budullah, itu beribadahlah kalian kepada Allah, rabbi wa rabbakum. Rabbku, Tuhanku, kata Nabi Isa, dan Tuhan kalian. Inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Menyeru manusia untuk menunggalkan ibadahnya, menyerahkan ibadahnya kepada Allah. Jadi klaim bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan, ini adalah klaim yang sangat batil. Sangat batil. Begitu pula ada hubungannya dengan perkara ini adalah pengakuan sebagian manusia yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Adalah putra Allah, anak Allah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala bantah dalam surah yang sangat ringkas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala al-ahad, yang Maha Esa. Allahus samad, Allah yang kepadanya lah semua makhluk bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memiliki anak dan tidak punya bapa dan ibu, tidak diperanakkan. La wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Klaim pengakuan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah satu dari 3 Tuhan. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan kebatilannya dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala terangkan, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala thalithu thalatsa, satu dari 3 Tuhan. Allah bantah anggapan ini. Di lanjutan ayat, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidak ada satupun ilah, satupun Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Tuhannya satu. Kemudian Allah mengancam mereka-mereka ini, wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu dari 3 Tuhan, ini maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan adab yang alim, yang sangat pedih kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim itu tetap membuka pintu taubat. Di lanjutan ayat Allah menawarkan kepada mereka, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Tidaklah mereka yang mengatakan Allah adalah satu dari 3 Tuhan itu, mereka bertobat kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mari jamaah sekalian, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita pelajari Al-Quran dan Sunnah. Kita kaji sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita bisa meluruskan apa yang butuh kita luruskan yang beredar di tengah masyarakat berupa keyakinan-keyakinan yang batil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.